Haleluya Ah, ya. Luar biasa. Pentingnya pengetahuan. Firman Tuhan rambut di sini, rambutnya dulu benerin. firman Tuhan di sini di dalam Amsal saya cuma tulis ayat 1 sampai 4, tapi saya baca ayat 1 karena ini cuma sedikit. 1 sampai 7 Amsal 1. Perikopnya tujuan Amsal ini, Amsal-Amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Ayat 2, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang yang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya ulangi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Maksudnya di sini pengetahuan akan firman ya, bukan ilmu ya. Takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan ya. Luar biasa pagi hari ini kita mau belajar karena gini, kita sebagai hamba-hamba Tuhan ya, jemaat Tuhan, tanpa hikmat, tanpa firman Roh yang disampaikan Roh Kudus, tanpa firman yang sudah masuk di dalam hati kita, maka pasti kita akan salah berbicara. Amin. Karena beda banget pengetahuan dunia sama pengetahuan Tuhan. Hikmat dunia dan hikmat Tuhan sangat jauh berbeda. Amin ya. Karena kalau kita mau kutip, coba kita ke Korintus sebentar. Ada 3 ayat saya akan bacakan. 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18 supaya enak selanjutnya ya. Sebab pemberitaan tentang salib, perikopnya hikmat Allah dan hikmat manusia. Ada perbedaan saudara ya. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Hikmat manusia itu hikmat dunia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Wow. Pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ayat 21. Kita langkah-langkain. Nanti baca di rumah selengkapnya. 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberita Injil. Banyak penginjil gak sekolah, tapi lebih dipercaya kebodohan pemberita Injil, saudara. Ini firman, mau pakai bahasa Arab, Cina, apapun, ini sama. Ya, ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Butuh hikmat Tuhan untuk kita bisa mengerti apa yang kita baca, ya. Dan hikmat itu itu tadi kekuatan Roh Kudus. Betapa pentingnya keintiman atau urapan Allah ada pada kita sehingga kita mendapatkan hikmat yang dari Allah. Tadi di Korintus hikmat Allah dan hikmat manusia. Berarti ada perbedaan antara hikmat Allah dan hikmat manusia. Saya katakan hikmat manusia adalah hikmat dunia. Apapun pendidikannya, ya. Pengetahuan adalah sesuatu yang penting sebab pengetahuan adalah dasar dari hikmat. Amin ya. Dan pengetahuan yang sesungguhnya hanya didapatkan dari Tuhan, yaitu melalui firman-Nya. Betapa pentingnya firman.
Kita harus bolak-balik baca firman sehingga kita mendapat pewahyuan, hikmat, marifat. Karena sumber pengetahuan adalah Allah itu sendiri. Baca, ada ayatnya. Amin. Jadi pengetahuan itu adalah Allah itu sendiri. Pengetahuan akan firman-Nya. Di dalam Amsal 2 ayat 6 bilang apa? Karena Amsal 2 ayat 6 yang pintar mencatat. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Walaupun bodoh, tadi kita sudah baca. Tetapi kalau dia intim dengan Tuhan lewat firman-Nya, melalui urapan Roh Kudus, mulai ada relasi dengan Tuhan, nempel dengan Tuhan, di mana saja, kapan saja ada dengan Tuhan, maka Alkitab mencatat karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaiannya. Apa dari mulutnya? Mulutnya yaitu firman. Itu sebabnya Rasul Yakobus mengatakan bahwa jika di antara kita ada yang kurang hikmat, ya, coba ya, di Yakobus 1 ayat 5, catat Yakobus 1 ayat 5. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Wis. Yang mengaruniakan dengan limpahnya. Semua tahu di dalam Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab. Bahkan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak kamu ketahui. Kita cuma berseru, Tuhan tolong sembuhkan sakitku. Tuhan tolong, saya punya masalah. Tuhan tolong, saya gini, saya gitu. Tetapi Alkitab mencatat saat kita berseru kepada Dia, Dia katakan, bahkan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak kamu ketahui. Luar biasa nggak? Kita nggak ngomong, tapi Tuhan akan kasih tahu hal-hal yang kita belum tahu, bahasa kita begitu. Ini luar biasa, saudara. Kita cuma minta tolong sesuatu hal yang sangat mendesak. Tolong Tuhan, aku punya masalah. Jawab Tuhan. Tolong Tuhan, aku sakit. Tolong Tuhan, aku begini dan begitu. Tuhan jawab. Bahkan dia bilang, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak kamu ketahui. Wow. Kalau Ki Gendeng Ki Bodo bisa melihat masa depan, apalagi ini yang punya langit dan bumi. Amin. Yang punya langit dan bumi, yang menciptakan kita, saudara. Wih, luar biasa, saudara. Kalau belajar firman Tuhan, itu pewahyuan hikmat datang. Tarat. Hikmat dan akal budi diberikan kepada mereka yang memiliki hubungan mesra dengan Allah. Ada istilah TTM, teman tapi mesra. Dengan Allah bukan teman lagi, kita itu adalah mempelai kita. Kita harus ada hubungan mesra dengan Allah. Artinya romantis. Romantis, saudara. Dengan firman. Jangan pendeta khotbah kita bilang, oh itu buat si Anu tuh, bukan buat gua. Hah, ada kan yang begitu? Cocok tuh, sayang ya dia nggak datang gereja, atau sayang ya dia nggak ada di Zoom. Nah, kan suka begitu kita ya, saudara ya. Tapi firman Tuhan itu untuk kita semua. Ya. Amsal 1 ayat 7 saya ulangi bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang bodoh menghina hikmat. Saudara, kalau baca Amsal, sebetulnya kita ditelanjangi, saudara. Jangan-jangan kita yang sedang dibicarakan sama si Amsal ini, saudara. Pengetahuan yang tertinggi adalah pengetahuan akan Allah. Ada di mana, saudara? Amsal 9 ayat 10. Kita mesti kaya di dalam Amsal. Itu hikmat yang dari Tuhan, saudara. Amsal 9 ayat 10 bilang apa? Ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kenali Allahmu, kenali mempelaimu, kenali pribadinya. Kita pacaran, kita tahu, oh sukanya yang banyak warna coklat, warna hijau. Oh dia nggak mau yang warna ungu.
Nah, apa kesukaan Tuhan? Kesukaan Tuhan, apa yang Dia katakan, apa yang keluar dari mulutnya. Salah satu kebenaran yang luar biasa adalah Allah memilih untuk memperkenalkan dirinya untuk dikenal manusia. Kapan kita mau kenal Dia? Kenali firman-Nya. Suka nggak suka kita harus yes Tuhan. Itu kunci. Yes Tuhan. Kita kadang baca firman, duh kayaknya tertusuk nih. Kita harus yes Tuhan. Aku nggak mampu. Berkat dari hikmat dan pengertian memelihara kita dari jalan yang jahat dan tipu muslihat iblis. Saudara baca di Amsal 2, saya nggak bacakan, ayat 10 sampai 12. Kalau kita intim dengan Dia, maka kita terhindar dari segala kejahatan, terhindar dari segala tipu muslihat iblis. Saya katakan iblis itu kan dia sales sedunia. Dia menawarkan barang sesuatu yang sangat menarik. Kalah salesman profesional dunia. Dia menawarkan sampai kita rasanya kita mau buat, saudara. Sangat menarik tipu muslihat iblis, saudara. Sangat menarik. Kita sudah tahu Adam dan Hawa. Si Hawa diperdayakan oleh si ular. Sangat menarik, saudara. Nah, kalau kita tidak intim, tidak mesra dengan Dia lewat firman-Nya, kita akan tertipu. Kasar kata iblis itu penipu ulung. Kalau dia dengar, dia bilang gua lagi, gua lagi. Padahal kitanya yang pilih, dia hanya menawarkan. Kita mau apa enggak, kita yang menentukan. Selalu kita salahkan si iblis. Kenapa kita butuh hikmat? Kenapa kita butuh firman? Agar kita bisa terhindar dari tipuan iblis, saudara. Amin ya, luar biasa. Pagi saya merenungkan ini Amsal, Yakobus, Korintus, ada hubungan eratnya, Bapak, saudara ya. Karena tadi yang kita baca di 1 Korintus 1, hikmat Allah dan hikmat manusia berarti nggak sama. Wih, orang yang memiliki, ini saya mencatat, orang yang memiliki hikmat dan pengetahuan dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Bukan menjadi biang kerok di satu persekutuan. Amsal 15 ayat 7, catat. Amsal 15 ayat 7. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Ini Amsal luar biasa. Orang yang memiliki hikmat dan pengetahuan melebihi orang kaya. Amsal 20 ayat 15 bilang apa? Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Bibir yang berpengetahuan. Saudara, saya mau saksikan ya, saya nggak bangga, tapi Roh Kudus itu dahsyat. Beberapa hari yang lalu, kalau yang ada Facebook, Om Ros pasti tahu ya, saya diundang ke salah satu ibadah persekutuan apa in Christ gitulah ya. Ya, kebetulan juga mereka pesen beberapa makanan dari saya dan itu ada pendeta tamu yang besokannya akan kembali ke Indonesia, saudara. Dan pendeta itu diuber orang di mana aja, saudara ya. Kalau saudara, pendeta Henry Salak Parang, ya, Salak Parang. Khotbahnya simple. Dia hanya khotbah Nehemia 1. Dia bahas tentang doa. Doa yang dari hati, bukan doa yang panjang-panjang tapi tidak dari hati. Omdo. Ya kan? Singkat cerita, bukan itu yang saya mau katakan. Bahwa ini saya katakan karena saya ingat, bibir orang bijak menaburkan pengetahuan. Ya. Orang yang memiliki hikmat dan pengetahuan dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saudara, saya nggak nyangka pas udah mau bubar, sudah selesai makan, udah tinggal waktu pada pulang-pulang, tiba-tiba ada salah satu bapak-bapak bisikin ke saya, Bu Silvi, boleh nggak Bapak Henry itu minta katanya, sebelum pulang boleh nggak didoakan? Saya kaget, saudara. Saya tidak menonjolkan diri kekasih-kekasih Kristus. Tetapi orang yang dalam roh itu dapat merasakan
jamahan kuasa Allah. Karena memang waktu dia khotbah, yang paling meresponi ya dan amin itu saya, saudara. Saya makan apa yang difirmankan. Sepertinya panah itu ke saya ke dia gitu kan. Dan waktu didoakan, saudara, saya mau kasih tahu. Itu apa ini tangan saya mau copot, saudara, sampai begini menjama dia dan istrinya. Dan dia begitu mau pulang, di mana berapa kali belok dia, terima kasih Bu, berapa kali belok, terima kasih Bu. Saya nggak bangga, saya mau cerita bahwa orang yang memiliki hikmat dan pengetahuan menjadi berkat. Amin. Saya nggak kenal dia. Amin. Saya Haleluya. tidak kenal dia, saudara. Tapi Roh Kudus yang berbicara kepada dia. Pap. Dia ke situ, dia lewat ke saya, dia kasih tangan lagi, bongkok-bongkok, pendek orangnya. Sameko, 1 meter kotor. Dia ke sana lagi sampai mau keluar 3 kali. Saya percaya dia jamah bukan tangan saya, tapi dia merasakan ada urapan yang nyata, yang jelas. Saya tidak doa puasa untuk hadir di situ. Tapi setiap saat Bu Eri dan Pak Weni tahu. Kapan saja, fight. Amin. Jangan tunggu dulu, tunggu mau doa dulu, tunggu mau ini dulu. Tidak ada. Itu sebabnya butuh kemesraan dengan firman-Nya. Amin. Amin. Wah, luar biasa. Ini saya dapatkan ini karena saya belajar. Kok bisa saya tidak mengenal dia? Saya cuma katakan, Bapak minggu khotbah di di salah satu GBI. Oh iya, kenapa Bu? Saya sering khotbah di situ. Itu saja yang saya ngomong sama dia awal pertemuan sebelum ibadah. Nah, saya balik ke firman Tuhan. Mari kita jangan cari gelar tinggi-tinggi, cari hikmat kuasa Roh Kudus. Maka saudara tidak akan tertipu dengan apa kata iblis. Tipuan-tipuan mesra. Saudara pikir iblis nggak mesra? Mesra, saudara. Banget. Kalau nggak mesra, saya nggak jatuh cinta sama punya orang. Tipuan-tipuannya itu kalau kita tidak ada di dalam Tuhan. Kalau kita tidak mesra dengan Tuhan, maka kita akan tertipu. Walaupun sudah melayani. Rasakan hadirat Tuhan. Pak Untung tadi. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Nggak perlu kita 24 jam di kamar, saudara. Saudara masak, saudara nyetir, saudara ada di mana, saudara kerja. Intim. Renungkan firman walaupun saudara sedang bekerja. Apalagi Jakarta biangnya macet. Amin. Bekasi biangnya macet. Renungkan kalau saya sedang merenungkan firman. Badan saya bisa begini sebentar. Kayak yang kena setrum, saudara. Saya rasakan ini udah beberapa kali. Karena kita connect. Kita nyetrum dengan apinya. Saya mau, saudara dan saya, mari connect terus dengan dia. Jangan putus. Pak Untung, Ibu Lina, internet error. Apa bisa kita dengar dengan sempurna? Nggak bisa. Itu internet. Apalagi antena sorga, saudara. Pelihara jangan sampai hilang sinyal. Jangan sampai. Sinyal itu harus dari kitanya, bukan dari pendeta besar. Pendeta besar juga sinyalnya dari sono. Amin. Itu yang kita harus jaga, pelihara. Itu modal kita. Tadi yang kita baca tadi, Amsal 20 ayat 15. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Bukan kepintaran dunia, tapi pengetahuan akan firman Allah. Saya makan, saudara, firman. Ini habis jemput orang, saya harus hadir di Foursquare, itu gabungan gereja-gereja bule dan orang-orang segala macam orang. Kita harus datang sebagai hamba-hamba Tuhan yang diam di Australia. Mau tolak nggak bisa, kita harus turuti aturan. Kita ketemu segala macam hamba-hamba Tuhan. Kita bawa api di sana, amin, saudara. Kita nggak siapa-siapa di situ, saudara. Tapi saudara, yang saya alami selalu, mereka begini, apalagi bule, saudara. Yang intim dengan Tuhan, apinya nyamber, saudara. Ada amin. Apinya pasti nyamber. Yang ada setrum. Pasti nyamber. Kalau nggak ada, ya ampun.
Haleluya. Perbedaan antara orang yang berpengetahuan dan orang bodoh. Wow. Amsal 10 ayat 14 bilang apa? Orang bijak dipelihara oleh pengetahuannya, tetapi orang bodoh dihancurkan oleh bibirnya yang diwarnai oleh kebodohan. Kita kalau rajin baca firman lewat urapannya, kita menjadi orang pintar, orang yang luar biasa. Aduh, saya baru ingat sekarang. Saudara kalau pernah dengar penyembahannya hamba Tuhan yang bule itu, sweet guard atau apa, itu dia kalau menyembah, oh, walaupun saya cuma melalui handphone saudara, tapi rasakan urapannya luar biasa. Kita di bawah. Kita di bawah. Ini ada telepon masuk tapi saya tolak. Miliki api. Ibrani 12 ayat 29. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29. Api yang menghanguskan. Saya jawab, dia bel terus ya, saya jawab sebentar dulu. Banyak yang cari saudara. Sas ada di rumah. Aduh. Orang yang berhikmat dicari. Orang. Karena Tuhan yang suruh. Amin. Haleluya. Orang yang berhikmat dan berpengetahuan mudah menemukan apa yang dicarinya. Tetapi orang bodoh tidak. Amsal 14 ayat 6. Catat saudara. Saya lagi tenggelam di dalam Amsal. Haleluya. Orang yang berhikmat dan berpengetahuan dipelihara Tuhan. Sedangkan orang bodoh tidak. Mana ayatnya? Amsal 22 ayat 12. Saudara baca Amsal, saudara jadi barang berharga. Saudara mahal, lebih mahal dari emas dan perak, berlian. Berlian saudara nggak bisa tolong saudara saat saudara butuh. Amin. Dikit lagi. Jadi kita sedang hidup pada suatu masa yang diwarnai oleh kepalsuan. Banyak perubahan yang masih dipengaruhi oleh adat istiadat, kuasa setan-setan. Masih percaya, oh itu dukun putih kok pakai Alkitab. Yeay. Langsung, jangan melalui. Langsung saudara. Tadinya dingin, ini saya kepanasan makanya beruap terus ini kacamata. Karena api berkobar-kobar di dalam saya. Saya percaya kita terima yang dari atas turun atas kita. Karena tanpa api Roh Kudus kita nggak bisa melayani. Bisa tapi tidak menuai jiwa. Capek. Amin ya. Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan, kepada firman. Dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Firman. Jangan bilang buku ini, buku itu. Nggak ngeroh. Nggak ngeroh. Haleluya. Pengetahuan adalah harta bagi kita yang mengejar dan mencarinya. Cari. Pengetahuan Tuhan, kerajaan Allah, ibarat harta karun yang kita harus gali dan gali dan gali dan gali. Dan itu hanya ada pada Allah. Hanya ada pada firman-Nya. Amin. Saya rasa kita sampai di sini karena saya mau sharing. Saya pikir tadi saya nggak ada waktu untuk sharing. Karena kita sudah mabok firman, mari kita mau mabok cinta firman. Supaya kita bisa saling menguatkan, saling melengkapi. Karena banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di sini ya. Kita sama-sama sharing. Waktu kita masih panjang ya. Tuhan Yesus memberkati, saya akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau luar biasa. Meteraikan firman-firman yang berasal daripadamu. Cabut yang tidak berasal daripada Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berhikmat. Memiliki roh takut akan Tuhan tingkat tinggi. Kami tidak kompromi dengan rayuan-rayuan iblis dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Hamba kembalikan segala pujian, syukur, keagungan. Hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-puji namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada... Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Silvi
untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang disampaikan Bu Silvi selalu punya semangat. Dan kiranya semangatnya juga menjalar ke kita ya. Bukan semangat untuk melakukan hal yang tidak baik, tetapi semangat untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan dan juga di dalam perilaku kita sebagai orang-orang percaya. Dan penting pengetahuan, bolak-balik. Saya catat ada yang terlewat juga nih ayatnya. Banyak banget ayat-ayat Alkitabnya. Semoga yang tercatat ini benar lagi catatannya. Nah, pada saat ini diberikan kesempatan kepada kita semua untuk meneguhkan atau untuk sharing atau berbagi, untuk curhat silakan sampai 6.15 karena Bu Silvi ada keperluan. Ponakan. Masih ada 30 menit. Ya, adakah? Nah, ya, terima kasih Sis Lina. Selamat ya. pagi semua, Shalom. Halo, Bu Silvi, terima kasih buat firmannya. Luar biasa, menggebu-gebu ya. Kita aja jadi kayak lari pagi. Haleluya. Ya, terima kasih. Ya, kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Silvi tadi, apa firman Tuhan itu, kalau kita bergaul erat dengan Tuhan itu memang memimpin, membimbing, bahkan menuntun kita ketika kita itu mengambil keputusan gitu ya. Saya juga pernah mengalaminya ya, sedikit aja. Saya kepingin sekali gitu bekerja di suatu tempat, kayaknya kalau di Indonesia tuh enak ya gitu ya, dekat dengan keluarga, dekat dengan ini. Saya sudah masukkan lamaran saya gitu, lamaran kerja saya. Tetapi ketika, saya masukkan lamaran kerja, saya sendiri loh yang malah justru bilang, nggak tahu kenapa gitu tiba-tiba, ada suara untuk cabut saja, cabut. Saya datang ke HR gitu ya, saya bilang, "Saya mau cabut, lamaran kerja saya," gitu. Loh dia jadinya, "Why? What happened?" Ya karena, saya bilang, "Something is feel like not right," gitu ya. Nah ketika saya cabut lamaran, kerja saya, kemudian ya Tuhan taruh, saya di luar gitu ya. Jadi memang cara kerja Tuhan kadang-kadang, tidak masuk akal gitu ya, tapi, kita memang harus tunduk gitu ya ketika, tahu itu suara Tuhan itu intinya akhirnya pasti ending-nya itu baik gitu loh. Jadi itu yang saya dapatkan pagi ini. Kita tetap, bersama Tuhan, kita harus bergaul erat, firman Tuhan itu pasti membimbing kita, memimpin kita gitu. Terima kasih Ibu Silvi, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Terima kasih. Semangat Bu, luar biasa. Amin. Ya, terima kasih Sis Meta sudah meneguhkan. Ya, benar ya. Mendengar suara Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan Amin. kalau kita akrab dengan Tuhan. Dan akrabnya salah satunya adalah kita membaca kebenaran firman Tuhan. Ada lagi Amin. yang mau meneguhkan, berbagi, Ya, mau bersaksi? silakan Pak Daulat. Kalau Pak Daulat, silakan. Lewat Ya. dulu bro, terlambat banget tadi nggak tahu bapaknya sorry. Ya, Oke. sorry, maaf ya. Shalom, shalom Ibu Lina. Ya, Ya. Ibu Uli dari Jambi. Silakan, Bu Uli. Kan nggak apa-apa ya. Ya, boleh, boleh. Makasih buat firmannya Ibu Silvi. Ya. Sorry nih saya nggak bisa buka kamera. Nggak apa-apa, Bu. Saya makasih ya. Beberapa hari yang lalu atau minggu lalu ya, saya ada komunikasi ya. 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 Puji Tuhan Bu, benar ya Ibu bilang ya. Saya mungkin agak melenceng, tapi nanti lari ke firman yang sekarang juga. Waktu itu Bu Silvi bilang harus hidup untuk pengobatan dua-duanya gitu ya Bu ya. Ya. Praise the Lord, terima kasih gitu ya. Roh Kudus sendiri yang pimpin saya untuk mengkomunikasikan sama ini ya pasangan saya gitu ya, dan akhirnya
kita buat kesepakatan gitu Bu Silvi. Mantap. Sebelum keluar dari rumah ada persekutuan berdua gitu ya, kayak berdoa muji Tuhan, terus mulai baca firman lagi gitu. Yang saya mau tanya itu gini Bu, tadi kan tentang keintiman bersama Tuhan lewat firman-Nya ya Bu Silvi ya. Ya. Ini ceritanya saya mau bawa seseorang gitu ya Bu ya. Ya, singkat Kira-kira- jelas padat sayang, kan banyak yang mau sharing, oke? Ya, kita mulai dari mana gitu Bu? Untuk masalah pembacaan firman. Karena berapa hari ini masih acak-acak gitu Bu. Masih ibaratnya ada pakai buku panduan, tapi nggak berurutan gitu Bu. Misalnya dari Kejadian, Keluaran. Oke, itu dulu saya jawab. Itu dulu saya jawab ya. Itu dulu saya jawab, oke? Biar nggak berlarut-larut. Oke, Bu? Saya jawab ya. Iya Bu. Ya. Jadi kan tuntunan saya waktu kita sharing lewat handphone, lewat WA, kan Ibu cerita A sampai Z, terus saya tahu, oh berarti memang apa yang saya tanya Ibu bilang ya. Nah, saya bilang, Ibu kan tadi sudah bilang biasa bertobat suami istri ya, itu udah step pertama. Nah, untuk membaca firman Tuhan, biasa yang saya sarankan ke orang pemula, ya kalau dia memulai dari Kejadian, itu akan ketemu bosan pasti. Ya, karena pertobatan itu kan nggak langsung kudus, proses. Nah, saya sarankan kepada pemula mulai dari Mazmur dan Amsal, ya. Nanti waktu berjalan, ya, waktu berjalan kita beribadah, kita apa, kita pasti ada kerinduan, kita lihat Kejadian, kita lihat Matius, seperti itu Bu, ya. Kalau bilang acak-acak itu wajar ya. Dulu saya sih memang juga pakai renungan harian ya, mana surgawi. Tapi untuk pembacaan firman, kalau itu kan harian. Tapi untuk pembacaan firman untuk kita lebih dekat, apalagi masalah Ibu waktu itu kan kepengen suami itu berubah. Dan saya kasih ayat Ibu bahwa 1 Petrus 3 kita harus berubah supaya tanpa perkataan suami dimenangkan. Di situ kan 1 Petrus 3 katakan. Nah, Ibu sudah mulai melakukan. Berarti Ibu mau dirubah sebelum suami dirubah. Jadi itu saja dulu jawaban pertama, Bu. Ya, sebentar. Berarti Mazmur dan Amsal ya Bu ya? Amsal, iya. Oke, thank you. Makasih Bu. Ya. Ya, terima kasih Bu Uli. Tetap semangat tumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini ada MGC Ibu Eri sepertinya ya. Ya, silakan Bu Eri. Puji Tuhan. Itulah kakakku. Oh, yang apinya menyambar-nyambar. Semua kebakar kan? Yang khotbah saya aja merah kebakar. mukanya. Saya aja kebakar, Bu Eri. Iya, kebakar. Puji Tuhan. Setiap Rabu kita menunggu ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa menyambar-nyambar. Baik, saya cuma meneguhkan sedikit aja bahwa kakak itu bilang tadi tentang pengetahuan. Sebenarnya semua itu kepada firman Tuhan. Saya tahu persis kakak itu tadi cerita bagaimana bertemu dengan seorang pendeta yang tidak dikenal, tapi minta didoakan. Terus saya langsung keingat masa-masa bersama dengan kakak Sylvie ini. Ya begitulah beliau ini, begitulah kerjaannya. Menyambar-nyambar, membakar orang sekitar ya. Jadi kalau Kak Sylvie sudah berdoa, enggak ada yang enggak manifestasi. Wah, luar biasa itu Roh Kudus dalam Kakak ya. Jadi memang saya doa pembukaan, Bu Eri. Saya memang doa pembukaan. Jadi mungkin dia udah tergelepar dengan doa pembukaan. Amin. Haleluya. Tentunya ini bukan buat kesombongan. Tentunya bukan pribadi, tapi kami tahu bahwa di dalam kami itu ada kuasa yang dahsyat yang tentunya bangkit dan menyala-nyala yang tidak pernah diam. Ya itulah begitu kakak katakan itu kok saya seolah-olah tuh saya ada di situ gitu. Jadi ingat masa lalu. Jadi firman Tuhan itu betul harus menjadi satu kekuatan kuasa pedang bermata dua di mulut kita. Jadi apa yang keluar dari kata mulut kita itu akan mengiris-ngiris, akan menusuk-nusuk hati orang. Itu firman kuasa roh. Ya, kuasa roh. Jadi firman Tuhan itu memang memberi arah tujuan hidup ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yes, kalau saudara mau hidup di dalam jalannya terang Tuhan, itu firman Tuhan menjadi pegangan. Iblis juga mencobai Yesus dengan firman. Iblis tahu firman, saudara.
Tapi Tuhan Yesus juga meng-counter dia dengan firman Tuhan. So, kita yang mungkin tiap hari dibisikin sama iblis untuk melakukan hal ini, hal itu, lawan dengan firman Tuhan. Dan seperti 2 Timotius 3 ayat 16 katakan, firman Tuhan itu mendidik kita, menuntun kita dalam kebenaran. Ya, dan saya juga mau kasih tahu lagi satu ayat mungkin. Itu kalau mengenal Tuhan itu mengenal pribadinya Tuhan, bukan cuma firman-Nya yang logos gitu ya, logos tanpa jadi rema. Ya, Alkitab itu kan logos, huruf-huruf mati. Tetapi bagaimana kita menghidupi huruf-huruf mati itu dalam hidup kita? Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa oleh penyelidikan kitab suci itu kamu mempunyai hidup yang kekal. Enggak, kata Yesus. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Nah, ini yang dikatakan bahwa kita harus menghidupkan logos-logos huruf-huruf mati itu menjadi hidup di dalam hidup kita, bukan hanya baca tanpa mengerti. Ya, jadi bacaan kosong yang tidak nyangkut di hati. Tuhan itu mau kita itu menghidupkan dan membuat perkataan-perkataan tulisan itu menjadi hidup di dalam hidup kita, bukan hanya menyelidiki saja seperti ahli Taurat. Ya, ini yang Yesus katakan buat ahli Taurat ya. Kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Artinya firman Tuhan yang rema itu akan membuat kita hidup. Untuk memperoleh hidup di dalam firman Tuhan. Standar hidup kita itu adalah firman Tuhan. Jadi jelas sekali di ayat 40 mengatakan, kamu tidak mau datang kepada firman hidup itu untuk memperoleh hidup itu. Jadi bukan hanya sebuah Alkitab yang kita keramatkan, tetapi firman yang merema. Ya, bukan harus baca mulai dari mana atau kemana. Firman Tuhan itu hidup dan akan berbicara kepada kita dan kita akan menemukan itu setiap kata-kata di dalam Alkitab itu penting, bukan hanya cuma kitab ini atau kitab itu, seluruh berbicara tentang Yesus. Nah, apalagi perkataan Yesus, saya selalu suka gini, Kak. Kalau orang mau baca firman, udah kamu baca Injil aja dulu deh, jangan yang lain-lain nanti kamu bingung. Baca aja tentang Yesus, perkataan Yesus, remakan itu, renungkan apa sih maksud Yesus. Gitu, kamu akan menemukan yang lebih dalam lagi di PL, di Perjanjian Lama, di kitab Kisah Rasul sampai Wahyu. Itu kan Roh Kudus yang pekerjaan Roh Kudus ya, tapi perkataan Injil kehidupan itu sesungguhnya ada di Matius sampai Yohanes. Kenalin dulu pribadinya Yesus. Iya, itu aja sih, Kak. Terima kasih kakakku. Tuhan Yesus memberkati. Dahsyat. Haleluya. Terima kasih Bu Eri untuk peneguhannya. Ya, bahwa kita terus harus belajar kebenaran firman Tuhan. Gak bisa kita cuma percaya tapi tidak tahu apa isi dari firman Tuhan sehingga kita tidak bisa dekat dan akrab. Ada lagi kah yang mau menambahkan? Pak Johan Untung? Suaranya belum dibuka, Pak. Suara belum dibuka. Ya, sudah. Silakan. Terima kasih Bu, yang luar biasa. Memang dalam pelayanan itu kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus ya, untuk Error lagi melayani dengan hikmat Tuhan, dengan hikmat yang kita miliki, ya kan? Ini internet saya ada makanya Roh Kudus. Tapi firman Tuhan luar biasa. Tuhan memberkati. Mari kita pakai hikmat kita yang Tuhan beri untuk kita melayani Tuhan dengan baik. Jangan hikmat yang kita beri dari dunia ini, titel dan sebagainya membuat kita menjadi orang yang sombong dan lain sebagainya ya. Tapi teruslah melayani Tuhan dengan hikmat, dengan Roh Tuhan di dalam setiap pribadi kita. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Lina, Bunda Silvi, thank you. Semangat. Ya, terima kasih Pak Johan Untung untuk peneguhannya. Ya, Pak Johan Untung kenapa ya? Suaranya barusan sempat
yang di awalnya tuh terputus-putus, tapi yang belakang di tengah-tengah bagus. Pas belakangnya putus lagi ya Bu Silvi ya. Iya. Ayo. Ya untung loh di rumah. Emangnya dagang. Ya, ada lagi kah? Gitu. Ini banyak loh hari ini ada 50 partisipan, ada Ibu Aryani, ada Ibu Sri di Semarang, ada Ibu Ria, Kristina di Depok, ada Ibu Ria Worang dari Itali, Ibu Yaya di Makassar, ada Ibu Selvi. Ya, Pak Johan mau nyanyi? Pak Johan, Kan? Jangan. Nah, Suaranya masih di mute Pak Johan. Ya, oke. Iya, kita nyanyi sama. Pujiannya. Ya, kiranya ini kita amini ya di dalam setiap keadaan kita. Ya, sekarang ada Omar Rosya. Apakah Omar Rosya juga mau berbagi, mau sharing? Pak Nelson. Ya, silakan. Shalom, selamat pagi. Salam damai Selamat pagi. dan sejahtera Pagi. semua. Shalom. Pagi, Bu Rosya. MGC Community. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Oh, Amin. pencerahan firman Tuhan pada pagi hari ini benar-benar mengkuatkan kepercayaan pada Tuhan dan memang benar-benar api Roh Kudus membakar hati dan pribadi kami. Amin. Saya mau bersaksi sedikit. Yang mana saya pernah beberapa waktu yang lalu ada pesanan makanan. Terus kaki saya ini tersiram dengan minyak panas yang bekas goreng ayam, 2 kilo minyak. Itu dari paha ke bawah. Tapi saya langsung berteriak, Tuhan Yesus tolong. Lalu saya udah blank, nggak tahu mau pakai apa. Saya ambil kecap bango. Kecap bango saya gosok di kaki saya bilang Tuhan Yesus tolong. Saya takut saya usap kencang-kencang, jangan sampai ini kulit terikut toh. Jadi saya Tuhan Yesus, tapi pelan-pelan. Aduh, saya pikir ini kaki saya ini nanti bengkak atau terkelupas. Tapi puji Tuhan, dengan doa yang sungguh-sungguh, dengan permohonan yang sungguh-sungguh, kaki saya itu, dua-dua kaki saya itu tidak ada cacat atau tidak ada luka-luka atau bengkak-bengkak karena kesiram minyak panas itu. Ya itulah kalau memang kita berharap dan berserah sama Tuhan, pasti Tuhan akan tolong kita dengan sesuai dengan kehendaknya. Jadi saya bersyukur sampai ini kaki saya tidak ada biasanya kan kalau tersiram minyak atau air panas kan pasti dia bengkak atau abses tapi ini puji Tuhan enggak. Jadi saya hanya gosok dengan dalam nama Yesus dengan kecap bango. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Omar Rosya untuk kesaksiannya pada pagi hari ini. Yang biasa di dapur, kalau tersiram air panas, kalau kena percikan minyak goreng aja udah terasa. Apalagi ini tersiram. Tapi kuasa Tuhan. Ya, biasanya itu kalau sebanyak itu, wow, udah harusnya ke rumah sakit. 2 kilo, iya, sampai tetangga juga bilang, ayo Ibu Rosya ke rumah sakit aja. Saya bilang, tidak usah, saya bilang. Saya udah serahkan semua sama Tuhan, apapun yang mau terjadi. Memang ada solusi terbaik sih untuk saran-saran mereka. Tapi itu di dalam hati saya udah tidak terpikirkan untuk ke rumah sakit, untuk apa. Saya udah serahkan aja, udah pasrah sama Tuhan saja. Ya, luar biasa Omar Rosya. Mujizat Tuhan selalu ada. Dan kita percaya, kalau Omar Rosya udah ngebayangin ya, maaf ya Omar Rosya kan pakai tongkat 4 ya. Iya. Gitu. Tapi harus masih bisa mencari nafkah. Terus
kejadian lagi. Aduh, kalau orang bilang ya ampun. Tapi segala sesuatu ada di dalam kendali Tuhan dan kita percaya. Luar biasa Oma Rosya. Tetap semangat. Amin. Saya Ya, selalu meminta jika Tuhan berkenan. Jadi saya tidak memaksa Tuhan. Saya cuma bilang jika ya, Tuhan berkenan, Tuhan tolong sembuhkan saya. Iya, jadi ya itulah. ya benar. Hmm. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, Tuhan bekerja dengan caranya yang tidak pernah terselami di dalam kehidupan kita. Saya juga Amin. begitu. Di dalam kehidupan saya saat ini, kalau orang tanya gimana kabar mama, saya cuma bilang gini, saya sedang menikmati mujizat Tuhan. Seperti Amin. Oma Rosyil. Ya, ada lagi? Oh, Pak Andre, silakan Pak Andre. Karena ini udah 6:05, sebentar lagi kita akan tutup. Terakhir ya, boleh Pak Andre, silakan. Tes 1, 2, 3. Ya. Ya, mudah-mudahan suara saya bisa terdengar. Ya. Terdengar jelas. Alright, oke. Hari ini firman-Nya ya semua orang udah tahu ya. Jadi Amsal 1 itu apa? Kitab Amsal itu kan nasihat ya. Nah, ini terima kasih Bu Silvi atas firman-Nya pagi hari ini ya. Mengenai pentingnya Amin. pengetahuan. Tetap semangat Pak Andre. Ya, oke. Pentingnya pengetahuan. Tapi saya masih teringat ya, terekam dalam alam bawah sadar saya. Bu Silvi pernah katakan, dan ini terus masuk ke alam bawah sadar. Kalau cuma pengetahuan saja, iblis itu lebih panjang titelnya. Ya enggak? Berderet-deret titelnya. Kalau cuma pengetahuan saja. Jangan-jangan kita jadi orang Farisi. Ya kan? Nah, yang saya ambil poinnya dari ini adalah selain pentingnya pengetahuan, kita harus pentingnya juga ketaatan. Nah, ketaatan itu hanya bisa dilakukan, hanya bisa dicapai kalau kita punya relasi. Kalau kita nggak punya relasi yang intim dengan Tuhan, kira-kira kita bisa taat nggak? Jawab sendiri, ya toh. Inilah pentingnya relasi yang intim dengan Tuhan. Karena memang pengetahuan nggak salah, pengetahuan itu juga penting juga karena Amsal 1 ayat 4 kan memberikan kecerdasan, mengembangkan kebijaksanaan dan panduan hidup kita ya. Jadi pentingnya ini adalah kita terus punya relasi yang intim dengan Tuhan, harus terus dibangun dari hari ke hari, harus terus dibangun. Kenapa caranya ya? Terus kita terus melekat erat pada firman-Nya. Firman Tuhan itu ya seperti surat cintanya harus terus dibaca, direnungkan dan dipahami dan dipraktekkan. Iblis juga tahu firman Tuhan, tahu nggak? Tahu, tapi dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita harus beda dong. Kita harus taat dan melakukan kehendak dan firman-Nya. Oke, terima kasih Bu Silvi atas firman-Nya pagi hari ini. Amin. Dibakar ya. Luar biasa. Ya, amin. Terima kasih luar biasa karena sudah pukul 6:08 kita akhiri di sini supaya Ibu Silvi tenang bisa jemput keponakan di airport. Kita akan tutup di dalam doa penutup dan doa Bapak kami. Boleh Ibu Eri yang pimpin dan nanti doa berkat Ibu Silvi. Silakan Ya. Ibu Eri. Ibu Eri.